Hai sedulur, seputar dunia alur, gimana kabar kalian? Sehat selalu pastinya. Baik sedulur, kali ini saya akan membahas spoiler alur cerita film The Mask. Adalah film komedi aksi yang dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 1994. Disutradarai oleh Charles Russell dan diproduseri Bob Engelman. Film ini merupakan 10 film dengan pendapatan tertinggi pada masanya. Dibintangi sederet aktor dan aktris terkenal seperti Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang pria bernama Stanley Ipkiss yang mana dia seorang pria pecundang dan selalu ditimpa kesialan. Namun, nasib baik membawanya menemukan sebuah topeng Loki atau kayu, lalu mengubahnya menjadi monster hijau yang kocak dan kerap membuat onar di Edge City. Saya tegaskan lagi ya sedulur, ini hanyalah spoiler alur cerita film. Alangkah lebih baiknya jika sedulur menonton full filmnya, agar sedulur mendapatkan sensasi dan sudut pandang yang berbeda. Saya lanjutkan ya ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang penyelam yang sedang memperbaiki pipa bawah laut. Lalu tanpa dia sadari, dia menemukan sebuah kotak misterius yang terikat oleh rantai. Sebelum sempat membuka kotak, tiba-tiba pipa jatuh ke dasar laut dan menimpa penyelam, membuat kotaknya terbuka dengan sendirinya. Lalu muncullah sebuah topeng Loki atau kayu yang muncul dari dalam kotak menuju permukaan laut. Film pun dimulai. Paginya, di sebuah bank Edge City, terlihat Ipkiss yang sedang berbincang dengan wanita rekan kerjanya. Ia menawarkan sebuah tiket untuk datang ke sebuah pesta. Namun sayangnya, wanita itu menolak karena dia sudah punya janji dengan temannya. Kemudian, Mitch datang untuk mengajak Ipkiss pergi ke pesta. Di tengah-tengah pembicaraan, muncullah seorang wanita yang cantik dan seksi, sehingga membuat keduanya menjadi terpukau. Sebut saja wanita itu Tina Caroline. Lalu, keduanya berbincang. Dengan ekspresi gugup, Ipkiss bertanya kepada Tina, apakah kedatangannya ingin membuat rekening atau deposito. Namun Tina terus menggoda Ipkiss, sehingga Ipkiss pun semakin gugup karena Ipkiss mulai tertarik dengan Tina. Akan tetapi, tanpa Ipkiss sadari, ternyata Tina ini merupakan suruhan dari mafia yang akan merampok bank tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan sekelompok mafia yang sedang mengawasi situasi bank melalui kamera kecil tersembunyi yang dibawa oleh Tina. Mereka hendak merencanakan perampokan di bank di mana Ipkiss bekerja. Pada sore harinya, Ipkiss mendatangi sebuah bengkel yang dimana Ipkiss menservis mobilnya di situ. Namun, bengkel tersebut mencurangi Ipkiss dengan memberikan harga mahal pada Ipkiss. Mau tidak mau, Ipkiss pun memohon untuk dipinjamkan sebuah mobil untuk datang ke pesta, karena memang Ipkiss sedang tidak punya uang. Malam harinya, Ipkiss datang ke pesta dengan kendaraan butut. Setibanya di pintu masuk, Ipkiss bertemu Mitch. Namun, Mitch mengabaikan Ipkiss dan lebih memilih berbincang dengan para wanita yang hadir di pesta itu. Ipkiss memanggil temannya dan mencoba untuk masuk ke dalam, namun dihalangi oleh penjaga. Sial bagi Ipkiss setelah terkena siraman air. Tiba-tiba, Tina memanggil Ipkiss dan menanyakan apakah dia akan masuk juga ke pesta itu. Ditambah, Ipkiss pun malu saat Tina tahu kalau Ipkiss datang ke pesta menggunakan mobil butut. Setelah itu, Ipkiss memutuskan untuk pergi dari pesta dengan rasa malu dan kecewa. Di tengah jalan, kendaraan yang dikendarainya mogok. Lalu, Ipkiss menendang mobilnya sehingga terlihat kalau mobil yang dikendarainya itu mobil rongsokan. Dari kejauhan, Ipkiss melihat sebuah benda mengapung seperti tubuh manusia. Sontak, Ipkiss langsung turun ke dalam sungai untuk menolong orang itu. Namun, setelah Ipkiss turun mengecek, ternyata itu hanya sebuah tumpukan sampah yang terjerat oleh jaring. Setelah itu,
Ipkiss terkejut karena melihat topeng kayu yang menempel pada tumpukan sampah. Ipkiss pun heran ketika melihat topengnya menyala. Ketika Ipkiss hendak menggunakan topeng, ternyata Ipkiss terkejut ketika seorang polisi memanggilnya. Sesampainya di apartemen, Ipkiss berjalan menuju ke kamarnya dengan keadaan basah kuyup. Namun, sebelum sesampainya di kamar, Ipkiss bertemu dengan pemilik apartemen, Nyonya Pinman. Lalu, Nyonya Pinman memarahi Ipkiss karena pulang terlalu malam, ditambah Ipkiss mengotori karpet yang baru ia beli. Setelah sampai di kamar, Ipkiss disambut oleh anjing peliharaannya Milo yang mengajaknya bermain. Akan tetapi, Ipkiss mengabaikan Milo karena Ipkiss masih penasaran dengan topeng kayu yang ia baru temukan. Ketika Ipkiss perlahan menggunakan topeng itu, seketika Ipkiss berputar ke sana kemari tanpa Ipkiss sadari ia berubah menjadi monster hijau maniak. Seketika Ipkiss kehilangan kendali karena dikendalikan oleh topeng misterius tersebut. Dan mulailah Ipkiss membuat kekacauan, dari mulai mengganggu Nyonya Pinman, mengganggu pengendara, memberi pelajaran berandal jalanan, dan membalaskan dendamnya ke montir bengkel. Pagi harinya, Ipkiss terbangun dari tempat tidur dan mulai kebingungan dengan apa yang dia lakukan semalam. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar Ipkiss, dan ternyata seorang inspektur polisi yang bernama Letnan Calloway. Kemudian, Letnan Calloway menanyakan kepada Ipkiss tentang kejadian semalam. Dengan kaget, Ipkiss mencoba mengelabui polisi itu. Lalu, dia memperingatkan Ipkiss untuk menghubunginya jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Dengan perasaan takut, Ipkiss mencoba membuang topeng tersebut. Kemudian, adegan berlanjut ketika Ipkiss berangkat ke tempat kerja. Ipkiss terkejut ketika melihat kedua montir itu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di kantor, Ipkiss bertemu atasan lalu memarahinya karena dia telat. Kemudian, Mitch datang membantu Ipkiss memberikan penjelasan kenapa dia telat sebagai permohonan maaf semalam. Lalu, Mitch mengajak Ipkiss untuk datang kembali ke pesta yang kedua. Namun Ipkiss menolak karena dia sudah tidak punya kendaraan lagi. Masih di tempat yang sama, tiba-tiba seorang wanita detektif yang bernama Peggy Brand datang untuk menemui Ipkiss dan mengajukan pertanyaan seputar apa yang ia ketahui tentang kejadian yang menimpa montir di bengkel itu. Lalu, Ipkiss menepisnya karena menurutnya orang baik dan sopan tidak akan melakukan tindak kriminal. Di tempat lain, Dorian bertemu dengan bosnya, yaitu tempat di mana Dorian bekerja sebagai anak buah mafia di sebuah klub malam. Di sini kita diperlihatkan Dorian diancam oleh bosnya karena Dorian kerap membuat onar dan membuat kesalahan di klub tersebut. Malam harinya di apartemen, Ipkiss tertidur pulas, lalu dia bermimpi datang ke pesta dan bermesraan dengan Tina. Dan ketika tersadar, itu hanyalah Milo yang mencium Ipkiss. Setelah terbangun, Ipkiss melihat potongan koran yang merupakan iklan pesta yang tidak bisa ia hadiri. Ipkiss pun melihat ke arah topeng dengan ragu-ragu. Akan tetapi pada akhirnya Ipkiss kembali berubah menjadi si maniak monster hijau. Di tempat lain, kelompok Dorian sedang merencanakan aksi perampokan di bank. Namun, sebelum itu terjadi, tiba-tiba si monster maniak itu muncul mendobrak pintu bank sehingga membuat kawanan perampok itu bingung. Lalu polisi pun datang dan membuat aksi perampokan itu gagal. Sesampainya di pesta, Ipkiss membuat kekacauan sehingga semua seisi ruangan pun mengikuti apa yang Ipkiss mau. Di tempat lain, Dorian mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau misi perampokan telah gagal. Bahkan salah satu anak buah Dorian tewas tertembak polisi. Lalu, Dorian mempertanyakan siapa yang merampok bank selainnya. Kemudian salah satu anak buah Dorian memberitahu kalau yang merampok bank ada di klub malam.
Dorian langsung menyabotase pesta dan hendak menangkap Ipkiss. Sebelum terjadi baku tembak, polisi datang dan Ipkiss berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, Letnan Calloway menemukan sebuah potongan kain, yaitu dasi yang bertuliskan Ipkiss. Keesokan harinya, Letnan Calloway mendatangi apartemen Ipkiss dan menanyakan seputar perampokan di bank. Namun, Ipkiss lolos karena buktinya tidak cukup kuat. Kemudian, di kantor polisi, Letnan Calloway menyuruh anak buahnya melakukan penyelidikan. Apakah Ipkiss mempunyai hubungan dengan si monster hijau? Di tempat lain, Dorian menginstruksi ke seluruh anak buahnya bahwasanya barang siapa yang mengetahui dan tahu tentang The Mask, maka Dorian akan memberikan imbalan, termasuk kepada Tina yang merupakan pekerja klub malam tersebut. Di bank, Ipkiss dikejutkan dengan banyaknya polisi yang melakukan identifikasi akibat perampokan semalam. Lalu, Ipkiss memutuskan keluar bekerja dari bank itu, dan dilanjutkan dengan kedatangan Tina yang mengajak Ipkiss berkencan. Dan ternyata, Tina ini merupakan bagian dari pekerja klub. Dorian menyuruh Tina untuk mengawasi Ipkiss. Setelah keluar dari bank, Ipkiss mendatangi pakar sejarah untuk menanyakan tentang topeng yang ia temukan, namun tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, di sebuah taman, Ipkiss bertemu dengan Tina. Lalu, Ipkiss mencoba menggunakan topeng itu, lalu berubah dan berusaha menggoda Tina. Lalu, Letnan Calloway datang dengan pasukannya, tapi Ipkiss kembali lolos karena kekuatan topeng. Ketika dalam pengejaran, Ipkiss berhasil diselamatkan oleh Peggy, yang dimana Ipkiss mengaku kalau dialah The Mask. Ketika dalam pembicaraan, Dorian datang dengan anak buahnya dengan senjata lengkap. Ipkiss berhasil ditangkap, lalu Dorian mengambil topeng itu, lalu berubah menjadi monster Dorian. Di tempat lain, anak buah Dorian menggeledah dan mengambil uang hasil rampokan Ipkiss. Lalu Ipkiss ditinggalkan tepat di depan kantor polisi. Kemudian Letnan Calloway menjebloskan Ipkiss ke dalam penjara. Di dalam penjara, Ipkiss melihat anjingnya Milo. Kemudian Tina datang menemui Ipkiss. Tina yang sudah mengetahui kalau Ipkiss adalah The Mask. Tina meminta Ipkiss untuk menghentikan Dorian yang sudah berubah menjadi monster. Tina juga mengatakan kalau dia ingin Ipkiss jadi pendamping hidupnya. Ketika Tina pergi, Milo masuk ke dalam penjara. Ipkiss memerintahkan Milo untuk mengambil kunci penjara. Sebelum terjadi, Letnan Calloway memergoki Ipkiss. Sontak, Ipkiss mengambil pistol menodongkan ke Letnan Calloway, lalu memintanya untuk datang ke pesta untuk menyelesaikan masalahnya dan membuktikan ke Calloway kalau dia tidak bersalah. Di klub malam, monster Dorian datang untuk membunuh bosnya. Seketika terjadilah baku tembak antara Dorian dan bosnya, sehingga menewaskan bosnya. Ipkiss pun datang dengan mengendap-endap. Lalu terjadi penyanderaan Tina yang diikat di air mancur. Ipkiss tidak bisa berbuat apa-apa karena Dorian terlalu tangguh. Namun, dengan ide cerdik Tina, Dorian mau melepaskan topengnya. Saat itulah Milo berhasil mengambil topeng dari tangan Dorian dan mengembalikan topeng itu ke Ipkiss. Dengan kekuatan topeng itu, Ipkiss berhasil mengalahkan Dorian dan anak buahnya, kemudian menyelamatkan Tina yang ditawan. Akhirnya Ipkiss berhasil menepati janjinya kepada Tina dan mereka hidup bahagia. Film pun selesai. Sekian alur cerita dari film The Mask. Gimana menurut sedulur filmnya? Lucu, kocak, dan seru, ya kan? Tulis di kolom komentar apa pendapat sedulur sekalian tentang film The Mask. Apakah sedulur mengingat zaman-zaman liburan sekolah? Seperti biasa, setiap alur cerita film mempunyai sebuah pesan yang disampaikan di dalamnya. Seperti di film The Mask, bahwasanya jangan mudah pesimis dengan kehidupan.
Sesulit apapun kehidupan kita, jika kita menjalaninya dengan enjoy, percayalah sedulur, akan datang sebuah keajaiban seperti apa yang dialami Ipkish dalam film ini. Dalam setiap diri manusia terdapat jiwa pahlawan, yaitu rasa peduli dan rasa ingin melindungi orang-orang yang kita sayang dan kita cintai. Sekian pesan yang bisa disampaikan dari film The Mask. Terima kasih banyak waktunya untuk menonton video ini. Dan sebelum berpisah, jangan lupa subscribe channel Seputar Dunia Alur, like, komen, dan share ke semua sedulur-sedulur kalian. See you next time. Ciao.